Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hakim Husaina, NIM 250948057. Di sini saya akan mengulas kembali tentang materi usul fikih. Ini sintesis perkuliahan usul fikih yang diampuh dengan dosen pengampuh Dr. Muhammad Usdi, MPD. Mengapa kita itu harus tahu mengapa itu usul fikih itu penting? Sebab fikih itu berbicara tentang produk hukum seperti halal, haram, wajib. Nah, usul fikih itu berbicara tentang metodenya untuk memperoleh produk hukum tersebut dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil pendukung lainnya. Fikih itu adalah produk hukumnya, sedangkan usul fikih sendiri itu adalah metode atau cara kita memperoleh hukum itu sendiri. Nah, pencapaian kita selama 1 semester itu fokus pada memahami pengertiannya, objek dan urgensi usul fikih dalam istinbat hukum, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam nas dan menerapkan pada kasus hukum, menganalisis dalil yang tanpa bertentangan beserta penyelesaiannya, memahami kedudukan ijma, qiyas, dan af'al nabi sebagai sumber hukum, membedakan macam al-ahkam seperti syarat dan adab ijtihad, mufti dan mustahti. Nah, pengertian usul fikih sendiri yaitu usul itu dasar atau fondasi, dan fikihnya itu pemahaman mendalam. Jadi secara istilah, ilmu tentang kaidah dan pembahasan yang menjadi sarana untuk mengistinbatkan hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih itu kumpulan hukum-hukum hasil istinbat bersifat produk. Usul fikih yaitu kaidah dan metode menghasilkan hukum itu sendiri yang bersifat proses atau metodologi. Objek kajian usul fikih itu yang pertama itu ada sumber dan dalil hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Yang kedua itu kaidah kebahasaan dalam memahami nas. Yang ketiga yaitu hukum syarak dan pembagiannya. Yang empat, syarat dan metode ijtihad. Selanjutnya tentang amar dan nahi. Amar sendiri itu perintah, yaitu lafaz yang menuntut dilakukannya suatu perbuatan. Nah, hukum asalnya itu wajib, kecuali ada qarinah yang memalingkan ke makna anjuran, ibahah, doa, atau ancaman. Nah, sedangkan nahi sendiri itu larangan, lafaz yang menuntut ditinggalkannya suatu perbuatan. Nah, hukum asalnya itu apa? Haram, kecuali ada qarinah yang memalingkan ke makna makruh atau irsyad atau bimbing. Materi selanjutnya yaitu al-am dan al-khos. Al-am, lafaz umum yang mencakup semua satuan makna tanpa batas jumlah, contoh kata manusia. Al-khos, lafaz khusus yang menunjukkan satu makna atau kelompok tertentu secara terbatas. Kaidah pokok al-am tetap berlaku pada keumumannya. Al-am yabqa ala umumi, selama belum ada dalil yang mentakhsisnya. Bentuk takhsis mengkhususkan, mutasil bersambung, yaitu munfasil terpisah. Selanjutnya tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak itu menunjukkan hakikat sesuatu tanpa dibatasi sifat, jumlah, atau kondisi tertentu, contoh kata Buddha pada kafarat sumpah. Sedangkan muqayyad itu lafaz yang sama namun disertai batasan atau sifat tertentu, contoh budak yang mukmin pada kafarat pembunuhan. Nah, kaidah penyelesaiannya sebab dan hukum sama. Hal al-mutlak ala al-muqayyad, mutlak dibawa kepada muqayyad sebab berbeda hukum sama. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai berlakunya pembatasan secara silang. Selanjutnya tentang zahir,
yaitu lafaz yang maknanya jelas dan segera dipahami, namun masih terbuka kemungkinannya makna lain yang lebih lemah. Sedangkan takwil yaitu mengalihkan makna dari makna zahir kepada makna lain yang didukung dalil atau qarinah yang lebih kuat. Nah, syarat perpindahan maknanya yaitu alasan rasional didukung dalil syar'i, bukan kepentingan subjektif. Selanjutnya, mujmal dan mubayyan. Mujmal itu lafaz yang maknanya belum jelas dan mengandung beberapa kemungkinan penafsiran setara, perlu bayan, itu penjelasan. Contohnya, perintah sholat dan zakat sebelum dijelaskan teknisnya oleh sunnah. Sedangkan mubayyan itu yaitu lafaz yang sudah diperoleh penjelasan sehingga maknanya jelas dan dapat langsung diterapkan. Contoh, tata cara sholat setelah dijelaskan melalui praktik Nabi. Bayan yaitu bayan qauli, ada bayan fi'li, ada juga bayan takriri. Kalau bayan qauli itu yaitu penjelasan lisan atau tertulis. Kalau fi'li itu secara praktek. Kalau takriri yaitu penetapan atau pengakuan Nabi terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya, nasakh mansukh. Nasakh adalah pengangkatan berlakunya hukum syarat terdahulu. Mansukh dengan dalil yang datang kemudian, nasih karena perubahan maslahat atau hikmah. Nasakh hanya berlaku pada hukum praktik, bukan akidah atau berita yang bersifat tetap. Macam-macam nasakh itu ada nasakh hukum tilawah tetap, nasakh tilawah hukum tetap, nasakh keduanya. Selanjutnya, ta'arud dan metode penyelesaian. Ta'arud al-adillah, kondisi dua dalil atau lebih tampak saling bertentangan pada suatu masalah. Pertentangan ini bersifat semu atau zahir, karena dalil syara' yang sahih tidak mungkin bertentangan secara mutlak. Urutan penyelesaiannya yaitu al-jamu' wa at-taufiq, yaitu mengompromikan kedua dalil apabila memungkinkan. At-tarjih, memilih dalil yang lebih kuat. An-nash, memberlakukan dalil yang datang belakangan. At-tasakut, bila ketiganya tak dapat ditempuh, kedua dalil gugur, kembali ke dalil umum atau al-bara'ah al-asiliyah. Selanjutnya, ijma', hujjiyah, dan af'al nabi. Ijma' itu kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum syarat, menjadi sumber ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Umat ini diyakini tidak akan bersepakat dalam kesetaraan, yaitu ijma' shorih. Seluruh mujtahid menyatakan pendapat sama secara tegas. Ijma' sukuti, sebagian mujtahid diam tanpa menyanggah pendapat yang muncul. Nah, af'al nabi di sini yaitu perbuatan nabi berfungsi sebagai bayan atau penjelas sekaligus sumber hukum, yaitu terbagi tiga, yaitu jibiliyah, kebiasaan manusia, tidak menunjukkan hukum syarak. Khususan bagi nabi semata. Tabligh, risalah atau berkaitan penyampaian risalah, berlaku umum bagi umat. Selanjutnya, qiyas, menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nasnya dengan menyamakannya pada peristiwa lain yang telah ada ketetapan hukumnya karena kesamaan ilat. Qiyas adalah sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nah, 4 rukun qiyas. Yang pertama itu asal, pokok peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas. Yang kedua far'u, cabang, peristiwa baru yang belum ada nasnya, hendak disamakan dengan asal. Hukum al-asal, hukum yang telah ditetapkan pada asal. Yang keempat yaitu ilat, sifat atau sebab yang menjadi alasan hukum. Dan
terdapat pula pada far'uh, titik temu penyamaan. Selanjutnya tentang al-ahkam. Al-hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, terbagi menjadi dua kategori besar. Al-hukum at-taklifi, tuntutan syar'i yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf, seperti wajib, berpahala jika dikerjakan, berdosa jika ditinggalkan. Sunnah, yaitu mandu, dianjurkan. Haram, larangan tegas. Makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan. Mubah, pilihan bebas. Nah, kalau al-hukum al-wad'i, ketetapan syar'i yang menjadikan sesuatu sebagai sabab, yaitu sebab berlakunya suatu hukum. Syarat sah atau berlakunya hukum. Mani, penghalang berlakunya hukum. Azimah, rukhsah, ketentuan sah batal suatu perbuatan hukum. Selanjutnya ijtihad, mufti dan mustafti. Ijtihad itu pencurahan kemampuan maksimal seorang faqih untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat zonni dari dalil terperinci. Syarat mujtahid menguasai Al-Quran dan Sunnah, ilmu bahasa Arab, usul fikih, ilmu hadis, mengetahui ijma' dan khilafiyah ulama, serta memiliki kemampuan istinbat yang memadai. Mufti, mujtahid atau ahli hukum Islam yang berwenang memberi fatwa, dituntut objektif, berhati-hati atau warok, dan berfatwa sesuai kaidah ijtihad yang sahih, bukan kepentingan pribadi. Sedangkan mustafti orang yang meminta fatwa karena tidak mampu berijtihad sendiri, wajib mengikuti atau taklid fatwa mufti yang terpercaya dan dianjurkan mencari kejelasan bila ada perbedaan fatwa. Mungkin hanya itu dari saya tentang ringkasan usul fikih dari kaidah menunjukkan kepastian hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembuatan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.